Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Faziani, NIM E2019-2116. Di video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi yang tertutup dari kebijakan pemerintah. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi dua sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari dua sektor saja, yaitu dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Jadi dalam ekonomi dua sektor ini tidak ada sektor-sektor dari pemerintah dan terdiri dari dua sektor saja, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan saja. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram ekonomi dua sektor, yaitu adalah di mana barang dan jasa tidak ada di pemerintah atau tidak di luar negeri, namun hanya terdiri dari rumah tangga atau disebut juga dengan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Jadi seperti itu. Dimana ketika rumah tangga produsen ingin mendapati atau ingin memiliki pendapatan, maka si rumah tangga produsen ini akan mendapatkan imbalan atau akan mendapatkan pendapatan jika menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen. Jadi ketika dia sudah menjual barang atau jasanya kepada konsumen, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Seperti contohnya rumah tangga produsen ini menjual beras kepada rumah tangga konsumen, baru dia akan mendapatkan uang. Begitu juga dengan rumah tangga konsumen, jika dia ingin mendapatkan pendapatan atau mendapatkan keuntungan, maka dia harus bekerja di rumah tangga produsen, atau dia juga menjual jasa atau menjual suatu barang ke rumah tangga produsen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu ada 4 aliran. Yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Jadi sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga, seperti itu. Selanjutnya adalah sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga digunakan untuk konsumen, yaitu dengan membeli barang atau jasa yang dihasilkan sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumen akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan-hubungan konsumsi dan pendapatan. Contohnya pendapatan rumah tangga, di mana pendapatannya misalkan 0. Jika pendapatannya 0, maka pengeluaran atau konsumsinya 125. Maka tabungannya juga 125. Nah, jika pendapatannya 100, maka konsumennya atau pengeluarannya 200, tabungannya 100. Jadi keuntungan yang kita dapat dari produksi itu akan kita tabung, seperti itu. Dan biasanya semakin tinggi pendapatannya, maka pengeluarannya pun akan semakin tinggi, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal tentang kecondongan mengkonsumsi, yaitu kecondongan mengkonsumsi atau kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC, perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Yang selanjutnya adalah kecondongan menabung, yaitu kecondongan dalam menabung adalah kecondongan menabung marginal atau MPS, perbandingannya antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata, yaitu perbandingannya antara tabungan dengan pendapatan disposable. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi konsumsi, yaitu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan
antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Jadi itu adalah fungsi dari konsumsi. Sedangkan fungsi tabungan adalah menunjukkan sifat hubungan antara tingkat hubungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Yang selanjutnya fungsi investasi. Di dalam fungsi investasi ini kita harus mengenal dulu apa itu investasi. Jadi investasi adalah penanaman modal, bisa dikatakan penanaman modal, perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Jadi di mana investasi ini adalah ketika kita sedang melaksanakan suatu kegiatan yang dimana itu menanamkan modal seperti itu. Jadi fungsi investasi adalah menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, dalam investasi ini meliputi empat pembahasan, yaitu pembelian barang modal, penggantian barang modal, yang ketiga pengeluaran untuk tabungan kantor, dan yang keempat adalah pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penentu investasi, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama adalah tingkat keuntungannya, dan yang kedua adalah suku bunganya, dan yang ketiga adalah ramalan keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat adalah kemajuan teknologi, dan yang kelima adalah tingkat pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan tersebut. Jadi itu adalah 6 jenis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.